Untuk channel itu, eee, bisnis yang kita peroleh dari third party, pihak ketiga. Misalnya agen, kita dapat bisnis dari agen, mereka nanti akan jadi third party untuk, policyholder. Jadi kita nanti, dapat bisnis dari agen, tapi kita ngasih komisi. Komisi yang dimaksud di sini. Nah, product name sama halnya yang tadi saya jelasin, product name itu, nama produk kita, ada beberapa jenis. Mungkin yang familiar, properti, kalau di asuransi umum itu properti, motor, travel, dan lainnya. Nah, kalau police number itu, identifikasi, nomor polis daripada, yang dipunya oleh tertanggung customer kita. Date inception itu, periode polis awal. Ketika polis number-nya dirilis, dia akan mempunyai date inception, periode risiko berjalan. Date end, ketika polisnya berakhir, pertanggungan kita berakhir. GWP, GWP di sini kemarin kan kita ngasih ke teman-teman tuh, dalam bentuk original currency, tapi di sini kita ngasih, yang sudah direval ke IDR, untuk memudahkan teman-teman, melihat, data per row-nya, per barisnya, supaya tidak ada perbedaan antara rate currency-nya. Nah, GWP itu apa? GWP itu premi yang kita peroleh dari customer untuk menanggung pertanggungan yang ada dalam polis daripada customer tersebut. Misalnya GWP yang Aksa terima itu sebesar 37.000, pertanggungan yang akan kita berikan itu sebesar 42 juta. Nah, RWP itu apa? RWP itu, reinsurance return premium. Ketika kita dapat GWP, misalnya nih company, let's say di sini, misalnya di sini kita dapat 50 juta GWP-nya. Nah, kita akan sesikan, resiko itu ke reasuransi, perusahaan reasuransi. Kita bayar, preminya kepada mereka, sebesar 43 juta. Nah, kemudian kalau contoh yang di sini, ketika third party yang channel ini kita dapat, bisnis, maka kita akan ngeluarin komisi. Nah, RWC yang di sini, komisi yang kita peroleh terhadap, dari bisnis reas yang kita sesikan. Sum insured yang di sini, sum insured pertanggungan yang akan Aksa tanggung sebesar sini, 101 miliar. Dari sini ada pertanyaan? Oke, terus kita lanjut ke data klaim. Nah, perusahaan asuransi itu kan kalau kita dapat premium, berarti kita punya liability, kewajiban untuk membayar klaim dari pertanggungan yang ini tadi. Nah, sama halnya sama dari premium, kita punya COB, branch, channel, ini hanya identifikasi aja. Kemudian ketika terjadi klaim, kita akan ada claim number ini, kemudian akan dicatat, tanggal berapa sih kejadian klaim itu terjadi. Nah, kita akan ada ini. Terus kemudian, gross ST itu, settle claim yang udah dibayarkan, sedangkan RI itu, reinsurance bagian dari sini.
Kalau outstanding itu, klaim yang masih dalam reserve cadangan. Jadi ketika klaim terjadi, let's say nih, nah ketika klaim terjadi di awal, tim klaim akan mereserve klaim tersebut misalnya sebesar 900 ribu, tetapi 900 ribu ini belum tentu akan dibayarkan ke depannya. Jadi ini masih reserve, masih cadangan. Gimana kalau biasanya kalau reserve-nya ini sudah dibayarkan, angka ini akan ke sini. Jadi, reserve-nya akan nol. Tapi bisa aja angka ini, bertambah pada saat di sini dan berkurang, sesuai dengan, besarnya angka yang akan di-paid oleh tim klaim. Oke. Terus, sama halnya sama RI, outstanding juga memiliki reas. Reas ini, ketika terjadi misalnya ketika terjadi klaim yang kita terima itu 1.400.000, let's say ini, ketika terjadi 37 juta klaim yang dilaporkan ke Aksa, maka, Aksa akan, membayarkan ke tertanggung sebanyak 37 juta, tapi 31 jutanya diperoleh dari recovery reas. Jadi Aksa akan memperoleh 31 juta dari reas. Berarti yang benar-benar retensi atau klaim yang Aksa bayar sebesar ini, 6 juta. Untuk ini ada pertanyaan kah? Tapi tetap isi kan. Ya, aku istilahnya kalau serapi saja. Ada mancing, ya mancing. Dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Atau kita lanjut? Nggak mau nanya Kak? Berarti untuk datanya sudah mengerti kan ya? Saya boleh izin nanya nggak? Iya, boleh. Tak benar. Bentar. Tadi RI itu kan reassurance. Apa tadi sebutannya? Reinsurance. Reinsurance. Nah, reinsurance itu apa kalau boleh tahu? Reinsurance itu ketika kita misalnya nih Aksa dapat bisnis, tapi kan Aksa bisa aja membagikan bisnisnya, resikonya ke reasuransi. Reasuransi pihak ketiga yang kita bisa berbagi resiko. Nah, perusahaan asuransi ada kayak misalnya Aksa, reasuransi nasional yang dimiliki government. Nah, ketika Aksa merasa pertanggungannya perlu disesikan, nah Aksa akan membagi resiko tersebut kepada perusahaan reasuransi.
Nah, ketika kita berbagi resiko, nah premi yang kita dapat, revenue yang kita dapat itu kita bagikan juga, namanya reasuransi yang di sini. Ini kan yang kita peroleh dari tertanggung kan. Iya. Nah, ketika kita sesikan kepada perusahaan reasuransi, kita akan membagikan juga premi yang kita peroleh. Nah, pada saat terjadi klaim, misalnya nih terjadi klaim pada polis yang ini. Nah, misalnya klaimnya let's say 10 juta. Ketika 10 juta terjadi klaim, maka perusahaan reasuransi juga akan ikut menanggung. Biasanya kalau arrangement dari reasuransi itu ada berbagai macam. Ada namanya fakultatif sama treaty. Let's say ini fakultatif. Fakultatif itu proporsional. Nah, ketika terjadi klaim 10 juta untuk polis ini, maka perusahaan asuransi reasuransinya akan membayar sebesar ini. 8 juta. Berarti AXA akan membayar sebesar 1,5 ke tertanggung. Saya boleh follow up question nggak? Oke. Untuk dari kayak perjanjian dari pihak asuransi kayak misalnya AXA sendiri dengan asuransi gitu itu ada kayak misalnya minimal yang gitu kayak misalnya gimana ya? Misalnya gini, bro, AXA ini kayak dapetin klaim gitu, terus dengan nilai sekian gitu. Nah, misalnya dengan nilai kayak 10 juta gitu misalnya. Terus habis itu yang ditanggung AXA dengan ditanggung pihak asuransi itu kayak ada perjanjiannya nggak? Atau kayak ada Iya, nilai pastinya nggak gitu? Atau ada kayak cuma dari perjanjiannya. oh ada perjanjian. Jadi nggak dari perhitungan kayak misalnya nggak dari perhitungan nilainya gitu kayak misalnya kan ada yang 10 juta, misalnya 50 juta beda lagi gitu. Sesuai dengan perjanjian di awal. Kalau misalnya reasuransi itu ada fakultatif namanya, sama treaty. Bentar, treaty. Nah, fakultatif ini biasanya kita proporsional. Proporsional itu artinya apa? Udah ada ketentuan misalnya 50%, 50-50, 50 ditanggung AXA, 50 ditanggung oleh Reas. Ini berarti default kan? Tapi kalau treaty itu berdasarkan rate. Treaty itu lebih complicated karena dia misalnya rate-nya 12%, tapi rate ini akan sesuai dengan MDP, ada namanya payment. Mungkin kalau masuk ke pembahasan treaty mungkin teman-teman kalau mau lebih detail mungkin di tahun depan bisa diajukan sih lebih detailnya, lebih banyak hal-hal yang lebih menarik di sini. Nah, tapi misalnya nih yang sangat general biasanya fakultatif. Fakultatif itu case by case. Misalnya di sini kan kalau teman-teman lihat di sini semua kan ada yang nol kan, berarti ada yang nggak disesikan. Berarti dia fakultatif. Biasanya fakultatif itu case by case di satu-satu row, di satu-satu bisnis. Misalnya nih ada bisnis pertanggungan let's say 100 juta 100 miliar. Nah, ketika AXA melihat ini case-nya terlalu besar nih dengan berbagai pertimbangan bisnis, kita sesikan aja sebesar misalnya ini kan 0,85 kan, 85% kita kasih ke Reas. Nah, ini namanya fakultatif. Dia udah default 85%. Misalnya klaimnya terjadi 100 juta. Berarti 85% dari 100 juta itu akan dibayar oleh perusahaan reasuransi. Sisanya akan dibayar oleh AXA 15%.
Untuk ini masih, udah paham belum atau masih ada pertanyaan? Eee, untuk sejauh ini masih aman sih. Eh, nah sama halnya, mungkin teman-teman lihat di sini. Nah, ini kan ketika kita dapat premi 50 juta, kita akan membayar, komisi 7,6 juta ke orang orang atau company yang membawa bisnis ke kita, ke Aksa. Dan ketika kita mensesikan, bisnis kita ke reasuransi, kita akan membayar preminya ke perusahaan reasuransi sebesar 43 juta. Tapi kita juga akan mendapat komisi dari bisnis yang kita berikan sebesar 15 juta. Nah, dari data ini, nanti bisa teman-teman lihat, pergerakan bisnisnya itu, sebenarnya yang paling dominan yang mana, terus, reasnya itu reasnya itu bisa mencukupi kah? Atau, persentase komisinya terlalu tinggi? Atau, RWC-nya itu bisa jadi revenue untuk company atau gimana gitu. Nah, di study case yang ini, setelah kita kirim yang ini, mungkin teman-teman bisa ngelihat, yang bagian ini sama bagian ini sih, framework-nya. Tapi ini bukan terbatas kalau misalnya teman-teman punya eee, ide yang lebih komprehensif, misalnya saya mau, ngebahas ini sampai ke, teman-teman mungkin atau udah pernah ngelihat pricing-nya, dari data ini teman-teman bisa nge-price, suatu produk dari sini di-combine ke raw claim, teman-teman bisa dapat, frekuensi dan severity-nya kan. Nah, biasanya, frekuensi dan severity ini bisa kita gunakan untuk nge-price suatu produk, tuh. Nah, mungkin teman-teman udah baca overview-nya dari sini. Nah, ini tuh yang tadi, premium premium raw premium yang ini bisa dijadikan sebagai income. Ini tuh income company sama ini. Ini tuh, yang kita kasih keluar. Terus, kita tahu kan kalau premi yang diterima oleh perusahaan asuransi itu sebagai revenue kita. Kemudian, sebenarnya bukan hanya premium sih yang menjadi revenue, tapi investasi. Setelah kita dapat premi dari, customer, premi itu akan kita investasikan kemudian dan hasil investasi akan menjadi hasil revenue. Tapi di sini kita kalau sebagai actuary, kita hanya di bagian premi dan klaim. Kalau investasi itu biasanya di tim accounting. Nah, untuk klaim, klaim yang dari raw claim yang eh, ini kan biasanya masih ada sih di sini claim incurred. Claim incurred itu klaim yang, terjadi berarti ST plus OS. Klaim yang sudah dibayarkan dan klaim yang masih dicadangkan. Nah, ini kan akan kita kita dapat, kita berikan ketertanggung kan, sebagai pengeluaran kita kan. Tapi kita akan dapat uang juga dari, dari perusahaan reas. Ini plus ini. Jadi nanti teman-teman bisa, eee, tambahin ini sih, cross claim, claim incurred itu ST plus OS. Terus nih, nah kalau performa indikator, mungkin teman-teman belum bisa sampai ke combine ratio. Combine ratio itu biasanya salah satu tool yang company gunakan untuk melihat, profitability. Combine ratio itu combine ratio IEC, plus
Nah, teman-teman mungkin nggak bisa sampai ke, COR, combined ratio, karena nggak punya MI. Tapi kalau teman-teman mau sampai ke MI, bisa MI-nya diasumsiin aja, misalnya 20%. Biasanya semua company generalnya itu, di bawah 40%. Tapi kalau misalnya hanya sampai ke loss ratio itu kan, eee, loss ratio itu yield per, yield per GEP. Yield itu, gross incurred. Kalau teman-teman gross, di dalam gross, yield itu loss ratio itu adalah, klaim yang ini per GWP. Kalau masuk ke net tinggal gross dikurang reas. Nah, yang ini tuh salah satu percentage ratio yang akan digunakan company untuk melihat, berapa sih loss rasionya. Misalnya kalau loss rasionya let's say, GEP-nya 10, berarti GIL-nya itu 50%. Berarti 50% tuh mungkin teman-teman bisa lihat 50% tuh cukup nggak eee, untuk melihat, suatu kinerja daripada company. Misalnya ketika dia 50%, berarti kita masih mempunyai, keuntungan kan. Tapi kalau dia misalnya, let's say di angka 80%, kan di sini kan COR-nya kita kan masih menghitung kan GEC yang kita keluarkan. Misalnya komisi dari company itu 20% komisinya. Nah, MI-nya tadi kita estimasiin 40%. 40%, maka COR-nya 110. Nah, kalau COR itu di atas 100% itu rugi. Berarti kita aksa itu ada kerugian sebesar 10%. Kalau 100% itu, break even. Tapi kalau dia di bawah 100%, aksa dapat keuntungan. Misalnya dia 90% COR-nya, berarti keuntungan aksa ada di 10%. Nah, gitu untuk ngelihat key performance yang ini. Nah, untuk, profitability ketika, teman-teman ada angka ini, misalnya 90%. Nah, ketika kita dapat, eee, angka 90% ini berarti kan 10%, keuntungan aksa. Nah, 10% dikali, GEP yang kita peroleh, berapa sih, dalam nominalnya. Nah, 10% dikali 10 itu tadi. Itu profitability yang dari ketika premiumnya adequate untuk price. Nah, angka-angka yang ini nanti bisa teman-teman, bagi misalnya per COB, per brands, atau per produk, yang paling misalnya, revenue yang kita peroleh dari produk mana sih yang paling, proporsinya paling gede, dan dari produk mana sih, klaimnya yang paling banyak terjadi. Nah, mungkin bisa teman-teman ngelihat di sini, kalau ngelihat large claim, biasanya large claim itu di Aksa kita ada threshold namanya. Threshold itu, di atas 1 miliar. Nah, misalnya 1 miliar itu misalnya kayak gini, ada 1 miliar, ada 2 miliar. Nah, itu kita kategorikan large claim. Large claim itu sangat jarang terjadi. Nah,
ketika teman-teman menganalisis klaim, di sini bisa ke teman-teman kayak profitability-nya exclude, large claim untuk melihat supaya tren dari klaim itu tidak terdistorsi. Jadi dia, tidak volatile untuk melihat profitability-nya, karena kan large claim itu jarang terjadi. Nah, kalaupun biasanya terjadi itu, di bagian properti kayak fire, kayak gitu. Nah, kemudian yang ini, teman-teman kemarin sempat sampaikan, ada subjek yang teman-teman pelajari tentang regresi ya. Nah, di sini teman-teman bisa aplikasikan, subjek yang teman-teman pahami di dalam regresi untuk melihat, variabel-variabel yang ini, apakah bisa dibuat jadi, estimasi regression atau teman-teman bisa bikin estimasi premi yang akan didapat pada saat T+1 gimana sih pada, profitability company Aksa T+1, 1 tahun ke depan, gimana sih gitu. Nah, untuk yang terakhir ini, ketika teman-teman melakukan analisis, nanti bisa dikasih, beberapa insight-insight mungkin yang, teman-teman kayak strategi company atau ketika kita dapat, loss ratio yang sangat, tinggi, mungkin teman-teman bisa dapat, ngasih ke kita, insight, oh ternyata, Aksa itu harus nge ngelihat atau menganalisis klaim yang seperti ini, atau, produk ini sudah terlalu, rugi, sebaiknya di-stop atau yang lainnya. Mungkin teman-teman bisa kasih, analytical dari framework-nya seperti ini, atau bisa juga di-enhancement sesuai dengan pengetahuan teman-teman atau pengertian dari teman-teman semua. Nah, sebagai informasi tambahan, kemarin kan, data yang kita kasih di awal itu, kita ngasih dalam bentuk original currency. Nah, karena ada pertanyaan teman-teman di feedback yang ini, maka kita, jadikan dataset itu di dalam valuasi IDR. Dan semua angka di sini itu sudah dalam IDR, udah kita kalikan ke, rate ADR. Itu aja sih kalau dari saya, ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Kak izin bertanya Kak. Oke. Itu untuk GWP-nya itu untuk preminya itu per bulan atau itu total ya? Yang di raw Per premium. per periode polis ini? Oh berarti dari misalkan ini 7 bulan itu. Iya, 7 bulan 400.000 gitu. 7 bulan 400.000 yang ini. Untuk ini kan CUB ini kan cost of business-nya ya. Iya, benar. Itu ada ininya nggak penjelasannya nggak? Misalkan satu itu misal properti atau apa gitu. Oh, nah kenapa kita jadiin dummy kayak gini, karena dari company itu, data yang keluar itu harus didamiin. Oh, Jadi kita nggak bisa ngasih deskripsinya. oh berarti emang nggak ada penjelasan ya? Berarti brand sama Iya, channelnya juga ya? iya benar, nggak ada penjelasannya. Oh, oke. Berarti nanti mungkin penjelasannya sesuai sama yang di sini aja berarti ya nanti ya. Iya benar. Oke, oke. Baik, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Dari teman-teman yang lain ada pertanyaan kah? Atau udah mengerti Oh, semua? saya mau izin tanya, ini mungkin kayak apa namanya itu, kalau semisal suatu apa namanya itu apa namanya yang minta asuransi atau klaim gitu, terus habis itu dari pihak perusahaannya, dari pihak pihak asuransinya gitu udah bayar,
Terus habis itu dari pihak si nasabahnya ini mengajukan lagi terkait hal yang harus dibayar, itu ada kemungkinan gitu nggak? Iya, ada kemungkinan. Eh, dalam satu klaim maksudnya ya, atau Iya, berbeda dalam klaim? dalam satu klaim gitu. Ya, tapi di sini nggak akan kelihatan karena di sini udah kita summary-in. Biasanya kalau misalnya ada klaim, ini kan kita hanya punya date claim. Biasanya ada transaksi, date transaksi namanya. Nah, kalau misalnya klien, customer ngasih klaimnya terjadi di, let's say ini, ternyata misalnya klaimnya 300.000, tapi ternyata besok harinya dia ternyata klaimnya bukan 300.000, jadi 500.000. Nanti di kita itu data klaimnya itu ada 300, ada 200, ini setelah tanggal ini. Nah, jadi data data yang ada di company itu sebenarnya per data date transaction. Bisa aja ini lebih kecil atau bisa aja lebih besar. Bakalan dimodify. Makanya di sini itu outstanding. Outstanding itu biasanya nanti kalau misalnya per 31 Desember dia 300. Nah, per misalnya 1 Januari 2022 dia akan jadi 500 gitu outstandingnya. Tapi kalau misalnya di paid, dia di sini langsung dibayar 300, berarti nanti paid-nya 300. Nah, ternyata klaimnya bukan 300 setelah diidentifikasi oleh tim klaim. Ternyata misalnya nih klaimnya bukan 300, 200, berarti outstandingnya akan 200 kan. Tapi once 200 ini dibayar, dia akan jadi 500. Kalau misalnya case-nya terbalik, misalnya di awal dia di state oleh customer 300. Nah, ternyata ketika kita ngelihat on the condition dari polis, klaimnya ternyata 100. 100. Nah, kalau misalnya klaim yang ini sudah langsung kita bayarkan 300, maka akan ada negatif dia di proses transaksi ini. Dia transaksi ini akan bakalan pakai row semua. Tapi di sini nggak bakalan kelihatan karena dia udah di sum. Oke, jadi pemisahnya itu by date ya, tapi dari klaim ID klaimnya itu tetap sama gitu. Ya, ID klaimnya akan tetap sama. Kecuali kalau dia beda, jika klaimnya itu beda deskripsi. Misalnya produk properti. Misalnya produk properti itu klaim yang didaftarin di awal, misalnya rumahnya kebakar. Dia nanti punya klaim ref yang misalnya berbeda dengan kalau misalnya ada dia liability. Liability itu ke personal pemilik rumahnya misalnya mengalami kondisi terbakar amit-amit. Nah, dia akan ada 2 klaim gini dengan misalnya date-nya sama, nominalnya beda, bisa jadi kayak gitu. Baik, terima kasih. Oke. Nah, ada lagi teman-teman. Oh ya, mau ngasih tahu kalau data yang kita kasih ini di actuarial itu ada beberapa basis data. Mungkin tadi sempat ditanyakan, ini preminya per bulan apa enggak? Nah, ini date inception-nya premi yang di sini itu per periode polis coverage-nya. Jadi misalnya di sini, let's say di sini 7 bulan, di sini tuh berarti selama setahun ini. Nah, di actuarial itu ada beberapa basis namanya basis
underwriting basis. Underwriting basis ini data yang kita kasih ke kalian itu underwriting basis semuanya ini. Jadi bisa dianalisis by date policy year, date inception. Berarti dari year-nya date ini, date inception. Nah, yang kedua itu earn basis. Earn basis itu benar-benar ini kan return yang premi yang diperoleh oleh company, tapi ada beda lagi, ada beberapa basis lagi. Nah, basis yang kedua itu earn basis. Earn basis itu lebih ke actuarial sih, lebih biasanya digunakan actuary untuk melihat profitability yang paling actual. Karena misalnya nih, let's say di sini, teman-teman mungkin lihat di sini, dia kan setahun di sini. Nah, kalau di sini kan underwriting year berarti selama underwriting 2021 kita dapat GWP-nya 211. Nah, kalau di actuarial yang earn premium, berapa sih earn yang kita terima selama 2021 gitu. Misalnya ini let's say ini 2023 ya, berarti 2 tahun kan. Ini kan 2 tahun. Nanti kalau di sini teman-teman itu basisnya underwriting year, berarti teman-teman hanya identifikasi oleh underwriting year yang ini. Nah, kalau misalnya teman-teman saya nih tertarik jadi actuary, ada namanya yang earn premium yang tadi, kita itu akan menghitung preminya ini bukan 211, tapi pada tahun 2021 premi yang kita peroleh ini hanya akan jadi 100. Berarti yang di-earn di 2021 berbeda sama yang akan teman-teman kerjakan. Jadi mungkin jangan nanti kalau misalnya teman-teman baca misalnya jurnal-jurnal actuary, biasanya ada beberapa basis yang digunakan. Nah, kalau teman-teman melakukan analisa di sini, ya analisanya untuk underwriting year aja, bukan basis-basis yang lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, earn basis, accident year basis, gitu masih banyak lagi. Nah, sebagai informasi, di sini hanya akan menggunakan underwriting year basis karena kita datanya sangat terbatas. Mungkin kalau teman-teman ingin memahami lebih lanjut kayak actuarial, misalnya tahun depan bisa di request yang lebih actuarial lagi, lanjutan yang dari sini. Nah, kalau teman-teman sudah menganalisa yang ini, nah yang klaim yang ini itu akan relate ke premium yang ini, itu. Jadi ketika kita dapat revenue-nya berapa sih pengeluaran yang kita akan company keluarkan, nah ada di sini. Tuh. Kenapa kita nggak satuin premi sama klaimnya? Karena di polis misalnya satu polis ini bisa saja ada beberapa terjadi klaim. Jadi dia frekuensinya berapa, nanti bisa teman-teman analisa. Kalau dia independen gini, tapi kalau dia di satu ini takutnya row yang misalnya dia punya ini polis yang ini ketika dia terjadi klaim lebih dari satu kali dia akan duplikat, maka ini akan terjadi beberapa kali gitu, jadi analisinya bakalan salah. Itu sih tambahannya. Nah, di sini udah cukup atau gimana teman-teman? Saya mau izin bertanya lagi, boleh nggak? Oke. Ini terkait salah satu study case ya yang ada terkait outstanding claim gitu. Nah, di mana kan outstanding claim itu kan dia kan suatu klaim yang belum terselesaikan gitu kan. Nah, misalnya dari pihak klien gitu mengajukan suatu nilai A gitu. Tapi karena waktu yang belum terselesai, waktu yang kayak belum dibayarkan, sehingga kan ada kemungkinan terjadi kayak inflasi gitu.
Nah, itu ada kayak perhitungan dari pihak asalnya atau kayak settle nilai yang diajukan di awal, walaupun itu udah kayak lama, itu tetap segitu, apakah ada perhitungan terkait inflasi dan segala macam gitu? Kalau di outstanding enggak ada inflasi, tapi kalau misalnya original currency-nya USD original currency-nya let's say 100, misalnya di tahun lalu kita punya 15.000, rate-nya sekarang 17.000, berarti Aksa akan membayar 17.000 ini, currency yang ini. Tapi kalau inflasi dari bank BPS atau Bank Indonesia itu enggak ada sih. Tapi kalau terkait currency kita akan bayar di sini. Di Jadi dari current. pihak kliennya itu menawarkan berupa USD, terus habis itu terkait nanti bayarnya, misalnya terkait penurunan gitu, itu berdasarkan dolar gitu, berdasarkan Iya, rupiah gitu, berdasarkan current rate nilai terkini. tukar. Tapi yang akan dilaporkan perusahaan kalau misalnya dia dalam bentuk USD akan original currency-nya sih. Tapi pencatatan kita kan di sini kan udah direvaluasi kan. Nah, pencatatan kita sebenarnya ada yang original currency-nya. Nah, OS ini akan selalu berubah ketika dia belum dibayarkan. Misalnya nih, let's say original currency yang klaimnya 100 per 31 April. Let's say 31 April. Nah, 31 April misalnya rate-nya let's say 16. Ketika Aksa belum bayar ini, di sistem akan dicatat ini kali ini per 31 April. Tapi kalau belum dibayar juga per 30 let's say akhir bulan ini 31 Mei, di Aksa akan tercatat ini dikali ini. Jadi per terakhir. Nah, kalau misalnya Aksa nih mau bayar per tanggal 21 Mei ini, berarti ketika rate-nya di angka segini, Aksa akan bayar segini. Nah, ini bisa juga mungkin informasi ke teman-teman, ketika perusahaan asuransi punya rate yang original rate, misalnya proporsi USD-nya tinggi, kita itu wanti-wanti kalau rate dari currency kita itu naik, memburuk kayak gini, kayak sekarang, itu kan kita dirugikan. Padahal sebenarnya itu cuma 16, selisihnya ini kan harus Aksa tanggung kan. Nah, kenaikan rate itu sangat berpengaruh juga sama bisnis di asuransi, diklaim juga gitu. Tapi untuk yang inflasi tidak mempengaruhi ini sih. Tapi untuk pricing biasanya kita masukin inflasi, asumsi inflasi. Kalau untuk performance enggak pernah sih dilibatin inflasi. Jadi untuk apa namanya itu pengajuan yang diajukan pihak kliennya itu sudah pasti segitu, kan itu karena udah dihitung kayak beberapa lainnya gitu. Yang Iya, berbeda itu nanti di pertukaran currency-nya itu saja. iya. Baik, makasih. Oke. Ada lagi teman-teman? Saya mau nanya Kak, Oke. kan ini salah satu case-nya tuh outstanding claim. Nah,
Di kolomnya itu saya lihat kan di raw claim itu cuman ada date claim-nya, yaitu kejadiannya. Apakah nggak ada kolom kayak waktu dia dibayarkan secara lunas oleh Aksanya? Oh, nggak ada. Kita nggak masukin. Oh, berarti analisisnya seputar dari, date claim ini aja ya? Dari waktu kejadian ini aja? Iya, benar. Oh, oke oke, makasih. Oke. Ya. Kalau batasannya nggak ada sih. Tapi kembali ke eh, ketika misalnya teman-teman yang ngelihat key performance yang ini, misalnya nih, wait, misalnya proporsi di, let's say ini dah, misalnya, wait, sebenarnya kan proporsi yang kita lihat itu bisa dari sum insert kan, pertanggungan berapa sih pertanggungan yang paling tinggi yang Aksa akan tanggung, berarti ada di sini kan ya, di sini coverage yang liability, coverage yang akan Aksa tanggung berarti di angka 426. Tapi teman-teman harus lihat juga berapa sih revenue yang Aksa dapat misalnya di tahun 2021 kita omong. Nah, ketika ini lebih tinggi, belum tentu ini lebih tinggi kan ya. Nah, revenue Aksa yang paling tinggi ini ada di sini. Tapi dari sini kita nggak bakalan bisa lihat apakah di sini lebih beresiko atau enggak. Bisa kita lihat dari yang klaim yang ini, klaim yang incurred. Nah, ketika kita lihat di sini nih, ternyata coverage-nya lebih tinggi dari memiliki proporsi yang lebih tinggi dari COB lain. Di sini tuh ternyata klaimnya lebih tinggi juga dari sini. Tapi kalau teman-teman lihat yang ini 7, di sini kan dia cuma 7, tapi di sini dia hampir mendekati yang di sini. Nah, mungkin dari sini bisa dilihat lagi ke eh, ke sini branch mana dia, channel mana, produk mana. Nah, dari sini ketika teman-teman ngelihat lebih spesifik, nanti bakalan ada sesuatu produk yang yang loss making, yang dia selalu ngasih kerugian, selalu ngasih klaim. Berarti pembayaran kan. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat, oh ternyata produk A itu merugikan portofolio semuanya ini. Nah, bisa juga dilihat dari loss ratio yang tadi, yang let's say yang di sini. Nah, kita bisa lihat loss ratio-nya di bagian mana sih. Nah, itu kan hanya 1 tahun pertama kan. Nah, kita kan biasanya menganalisis nggak bisa satu titik dong. Harusnya dia ada trennya kan. Nah, teman-teman bisa ngelihat trennya yang di sini tuh gimana. Misalnya yang ini kan 369. Ternyata di tahun selanjutnya dia hanya 218. Nah, ini nggak bisa dong kita bilang dia loss making. Bisa aja di sini terjadi sesuatu
klaim yang besar atau katastrofi klaim, misalnya banjir atau apa, yang membuat COB ini jadi kelihatan rugi gitu. Nah, dari sini bisa teman-teman lihat sih dari hal-hal yang ini. Yang itu menjawab nggak, Mbak? Oke. Oke. Ada lagi teman-teman? Atau sudah punya gambaran kan ya? Oke, kalau nggak ada lagi, mungkin kita bisa sudahi diskusi ini atau gimana teman-teman? Oke. Atau kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan bisa di WhatsApp atau di email, nggak apa-apa. Nanti saya jawab. Oke, oke. Berarti kita sudahi ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Makasih Ya, Kak. Masih banyak Kak. terima kasih.